Shalom, hari ini saya akan berbicara tentang jangan berhenti pada doa yang keenam. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 firman Tuhan berkata, "Pada ketujuh kalinya berkatalah hamba itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Mungkin setelah mendengar ayat ini, saudara sementara berkata dalam hati, saya bukan hanya berdoa dan meminta kepada Tuhan 6 kali, bahkan sudah berpuluh-puluh kali. Tetapi saya mau ajak kita untuk belajar dari kisah Elia. Mengapa dia harus meminta hal yang sama berulang-ulang? Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, Tuhan tidak menunda tanpa alasan. Walaupun di dalam ayat ini tidak ditulis secara rinci, tetapi satu alasan mengapa Tuhan biarkan kita harus berdoa dan meminta sampai berulang-ulang adalah ingin melihat kesungguhan dan ketekunan kita. Sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan menjawab doa Elia, sehingga hambanya tidak harus bolak-balik melihat tanda awan. Tetapi itulah alasan Tuhan, bahwa penundaan memiliki tujuan menguji kesungguhan dan ketekunan kita. Kita perlu memahami doa yang manjur atau tokcer bukan semata-mata berbicara tentang cepat, tetapi tentang hasil dari doa itu sendiri. Yang kedua, iman sejati tidak berhenti di tengah jalan. Elia berdoa bukan 1 kali atau 2 kali, tetapi 7 kali. Sebagai manusia biasa, mungkin Elia dan hambanya akan jenuh melakukan hal yang sama, tanpa hasil yang berbeda. Tetapi itulah iman. Iman dapat menggerakkan kita untuk tetap kuat, sabar dan percaya dalam penantian. Iman tidak akan pernah berhenti sampai sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tanda kecil cukup untuk mujizat yang besar. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, itu bukan awan besar. Tetapi Elia langsung tahu inilah awal mujizat yang besar. Mungkin setelah kita berdoa dengan tekun dan penuh kesabaran di dalam iman, kita tidak melihat perubahan yang berarti. Tetapi di tangan Tuhan, tanda kecil bisa menjadi mujizat yang luar biasa. Jangan menunggu sesuatu yang besar untuk bersyukur. Cukup melihat tanda kecil untuk kita percaya bahwa sesuatu yang lebih dahsyat sementara Tuhan kerjakan. Jadi ingatlah, jangan berhenti di doa yang keenam. Tuhan sementara mengajar kita untuk bertekun dan sabar. Tuhan juga sedang melatih iman kita untuk melihat sesuatu yang lebih besar terjadi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar tentang iman yang tidak tunduk pada keadaan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama, keadaan yang sulit tidak boleh merampas sukacita kita. Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan terus memiliki sukacita yang besar. Habakuk tidak mendasarkan sukacitanya pada situasi, tetapi pada Tuhan yang akan menyelamatkannya. Yang kedua, pergumulan jangan menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Pada umumnya akan sulit bagi seseorang yang dalam pergumulan berat untuk memuji Tuhan, apalagi harus bersorak-sorak. Dan faktanya, banyak orang hanya memuji Tuhan dengan sorak-sorai ketika diberkati Tuhan. Namun ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati akan terus dapat menyembah dan memuji Tuhan, bahkan di saat Tuhan terasa diam. Dan inilah perbedaan iman yang tidak tunduk pada keadaan, bahwa orang yang memiliki iman tidak akan menunggu keadaan membaik baru memuji Tuhan. Yang ketiga, apabila masalah tidak selesai, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melewati semua masalah di dalam kehidupan kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi kita bisa diubahkan Tuhan menjadi lebih kuat, karena kita diperlengkapi dengan kekuatan untuk menjalani dan melangkah di bukit-bukit pergumulan kehidupan kita. Kalau masalah kita terasa berat, maka kita harus lebih kuat dan lebih tangguh.
dan kekuatan itu bisa kita terima hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa orang yang kuat imannya tidak akan pernah ditundukkan oleh keadaan, bahkan keadaan yang paling sukar sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar tentang iman yang tidak tunduk pada keadaan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19, firman Tuhan berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi." Lalu apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama, keadaan yang sulit tidak boleh merampas sukacita kita. Habakuk berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Artinya, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan terus memiliki sukacita yang besar. Habakuk tidak mendasarkan sukacitanya pada situasi, tetapi pada Tuhan yang akan menyelamatkannya. Yang kedua, pergumulan jangan menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Pada umumnya, akan sulit bagi seseorang yang dalam pergumulan berat untuk memuji Tuhan, apalagi harus bersorak-sorak. Dan faktanya, banyak orang hanya memuji Tuhan dengan sorak-sorai ketika diberkati Tuhan. Namun ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati akan terus dapat menyembah dan memuji Tuhan, bahkan di saat Tuhan terasa diam. Dan inilah perbedaan iman yang tidak tunduk pada keadaan, bahwa orang yang memiliki iman tidak akan menunggu keadaan membaik baru memuji Tuhan. Yang ketiga, apabila masalah tidak selesai, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melewati semua masalah di dalam kehidupan kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi kita bisa diubahkan Tuhan menjadi lebih kuat, karena kita diperlengkapi dengan kekuatan untuk menjalani dan melangkah di bukit-bukit pergumulan kehidupan kita. Kalau masalah kita terasa berat, maka kita harus lebih kuat dan lebih tangguh. Dan kekuatan itu bisa kita terima hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa orang yang kuat imannya tidak akan pernah ditundukkan oleh keadaan, bahkan keadaan yang paling sukar sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar mengenai akselerasi yang Tuhan kerjakan atas kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal 9, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. "Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran." Ayat ini berbicara tentang pemulihan yang begitu besar yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, sehingga tanah di Israel akan berbuah cepat, lebat tanpa henti sampai kelimpahan. Lalu apa yang dapat kita pelajari mengenai akselerasi yang Tuhan kerjakan di tengah perlambatan di masa sekarang ini? Yang pertama, percepatan ilahi. Biasanya ada jeda antara menabur dan menuai, tetapi Tuhan berjanji akan memperpendek jarak itu. Dalam iman, ini berarti ada saat-saat ketika Tuhan bekerja lebih cepat dari logika manusia, terutama ketika waktunya sudah genap. Yang kedua, ketidaknormalan atau situasi yang tidak biasa. Dalam ayat ini dituliskan bahwa pembajak menyusul penuai. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan turun tangan, aturan ekonomi normal bisa dibalik. Akselerasi yang Tuhan kerjakan bagi orang percaya dapat terjadi melampaui kalkulasi ekonomi dunia. Yang ketiga, harapan di tengah perlambatan. Amos menulis kepada bangsa yang sudah hancur karena dosa dan hukuman. Tetapi di tengah kejatuhan itu, ada janji pemulihan cepat. Sama seperti saat ini, ekonomi dunia bisa melambat. Tetapi iman memberi kita pijakan bahwa Tuhan sanggup mempercepat berkat-Nya. Itu sebabnya kita harus belajar percaya bahwa apa yang terjadi atas bangsa Israel di zaman Amos dapat juga terjadi bagi kita di masa sekarang ini. Di tengah ekonomi dunia yang melambat, banyak orang berkata butuh waktu panjang untuk pulih. Tetapi kita di dalam iman percaya harus yakin bahwa ada momen di mana Tuhan bisa mempercepat sebuah proses.
Kita mungkin sudah menabur doa, usaha dan kerja keras, tapi hasil terasa lambat dan kurang maksimal. Tetapi melalui ayat ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada saat Tuhan mempercepat pemulihan dan berkat Tuhan. Dalam akselerasi iman, bukan sekedar percaya lebih cepat, tapi percaya bahwa Tuhan bisa menyingkat proses dengan kuasanya. Ini seperti Kairos bekerja di atas Kronos, yaitu waktu Tuhan, Kairos, mempercepat proses alami, Kronos. Walaupun ini tampak mustahil bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Dan ini menjadi tantangan iman bagi kita dalam mempercayai firman Tuhan di tengah kesukaran, kesulitan, dan perlambatan di berbagai aspek hidup manusia hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai sukacita di balik salib. Ibrani pasal 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kalau dibaca sekilas, seolah Yesus penukar sukacitanya dengan salib. Tapi sebenarnya makna yang dimaksud penulis Ibrani jauh lebih dalam. Makna ganti sukacita yang disediakan dalam teks Yunani adalah karena sukacita yang disediakan baginya, ia tekun memikul salib. Artinya, Yesus rela memikul salib bukan karena sukacitanya diambil lalu diganti dengan penderitaan, tetapi karena ia tahu ada sukacita yang lebih besar di balik penderitaan. Lalu bagaimana agar kita mendapat berkat sukacita ketika kita tekun pikul salib? Yang pertama, mata tertuju kepada Yesus. Kita tahu berbicara mengenai memikul salib bukanlah hal yang mudah, karena itu tentang sesuatu yang Tuhan Yesus pikul, padahal kitalah yang seharusnya menanggungnya. Kalau kita mampu untuk pikul salib, itu karena kita melihat Yesus telah mengerjakannya bagi kita. Dan itulah cara kita bisa mengambil salib itu di dalam kehidupan kita, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, jangan hanya fokus kepada penderitaan salib. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus mengabaikan kehinaan. Kita tahu bahwa proses Yesus menuju salib, dia harus dihina, diludahi, dihujat, diejek, bahkan ditelanjangi. Tetapi semua dia abaikan untuk menggenapi dan melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam kita mengikuti Yesus, kita juga bisa mengalami banyak kehinaan. Tetapi mari belajar untuk taat, apalagi apabila kita mengerti bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, lihat tujuan akhir dari salib. Yesus melihat tujuan akhir dari salib yaitu kemuliaan. Saat kita menghadapi salib, yaitu penderitaan dan ujian iman, jangan hanya fokus pada rasa sakit, tetapi mari kita melihat tujuan akhir dari salib itu. Sama seperti Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan, maka kita percaya juga bahwa kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal 10 ayat 38 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dari ayat ini jelas bahwa ketika kita mau pikul salib dan mengikut dia, maka kita akan dilayakkan. Karena itu, marilah kita dengan hati yang rela, tekun memikul salib yang ditetapkan Tuhan, sebab kita tahu ada sukacita yang menanti setelahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar mengenai iman yang bertahan walaupun tanpa keajaiban. Banyak orang percaya hanya kuat ketika mujizat itu datang. Tetapi bagaimana kalau mujizat tidak terjadi? Apakah masih tetap percaya dan setia kepada Tuhan? Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama, iman sejati tidak tergantung pada hasil. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan dan memiliki iman yang teguh, tidak membutuhkan bukti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Iman sejati percaya karena tahu siapa Tuhan itu, bukan karena melihat apa yang Tuhan lakukan. Inilah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap percaya, tetap setia, dan tidak mau menyembah dewa sekalipun Tuhan tidak menolong mereka. Yang kedua,
Keheningan bukan tanda ketiadaan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat mujizat sebelum mereka masuk ke dalam dapur api. Tetapi di dalam dapur api, Tuhan hadir bersama mereka. Kadang Tuhan tidak menahan kita menghadapi penderitaan, karena di tempat di mana penderitaan itu terjadi, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Yang ketiga, iman tidak bergantung pada mujizat, justru melahirkan mujizat. Tuhan Yesus sendiri menegur Thomas, muridnya, yang percaya karena melihat. Itu artinya pondasi iman jangan dibangun di atas mujizat, harus di atas kebenaran dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita mengerti bahwa mereka tetap memiliki iman sekalipun tanpa keajaiban. Tetapi justru iman yang seperti inilah yang melahirkan mujizat dan keajaiban. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu agar terhindar dari kesulitan, mungkin karena Tuhan mau menyatakan mujizat-Nya di tengah kesulitan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Manusia sering kehilangan semangat, kerinduan, bisa tawar hati, bahkan menjadi malas dalam melayani Tuhan. Apakah saudara pernah mengalaminya? Mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Pelajaran apa yang kita dapat dari ayat ini? Yang pertama, manusia tidak sanggup tekun tanpa pertolongan Tuhan. Dalam ayat ini, Paulus sangat mengerti bahwa manusia bisa sangat mudah tawar hati, malas, dan rawan dengan konflik. Karena itu Tuhan sendiri menaruh kemauan, niat, kerinduan, supaya kita tidak berjalan dalam kekuatan sendiri. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kemauan atas hidup kita. Allah memberi dorongan dalam hati kita agar mau taat, mau melayani, mau hidup kudus, dan tanpa Allah kemauan itu bisa padam atau salah arah. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemauan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaga hati saat melakukannya. Di dalam pelayanan tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa menghadapi tantangan dan tekanan bahkan konflik. Hal ini dapat menjadikan kita kehilangan damai sejahtera, sehingga bisa membuat kita melakukan tanggung jawab tetapi dengan persungutan dan perbantahan. Untuk itu, penting bagi kita agar terus menjaga hati ketika Tuhan sudah memberikan kemauan untuk menghindari persungutan dan perbantahan. Kalau Tuhan beri kemauan, tapi kita melakukannya dengan keluhan, berarti kita belum sejalan dengan maksud-Nya. Tetap jaga hati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita kembali belajar mengenai kairos di atas kronos. Yohanes pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jarak Betsaida ke Kapernaum kira-kira 5-6 mil, atau 8-10 kilometer. Perjalanan mereka sudah mereka jalani sejauh 2-3 mil, atau 3-5 kilometer. Dengan hitungan 1 mil sama dengan 1,4 kilometer. Waktu murid-murid mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, perahu seketika juga sampai ke pantai yang mereka tuju. Pelajaran rohani apa yang kita dapat dari renungan ini? Yang pertama, waktu Tuhan dapat membuat kita lebih cepat keluar dari pergumulan hidup kita. Secara kronos atau waktu normal, perjalanan murid-murid menuju pantai Kapernaum seharusnya masih lama dan pasti sangat melelahkan. Karena selain perjalanan mereka masih jauh, mereka juga menghadapi angin kencang dan gelombang laut. Tetapi kehadiran Tuhan membuat perjalanan mereka menjadi lebih mudah, karena mereka tidak perlu lagi berlama-lama di tengah gelombang laut. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita juga dapat membuat kita cepat keluar dari persoalan hidup kita. Yang kedua, kehadiran Yesus memotong kronos atau waktu normal yang seharusnya. Ketika Yesus naik ke perahu, seketika itu juga mereka sampai di darat. Kairos menunjukkan bahwa saat Tuhan hadir, proses panjang bisa dipercepat, dan tujuan yang mustahil bisa tercapai di dalam sekejap. Hal ini bukan berarti meniadakan proses, karena faktanya mereka sudah berjalan 2-3 mil. Tetapi yang menjadi poin penting adalah waktu Tuhan hadir, maka menjadi hal yang mungkin bagi kita mengalami percepatan.
Yang ketiga, Tuhan berdaulat atas waktu. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa waktu berjalan begitu cepat atau juga bisa begitu lambat karena beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi, sehingga memacu keinginan kita agar segera keluar dari waktu-waktu pergumulan hidup kita itu. Dari ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa kehadiran Tuhan melalui Kairos dapat mengendalikan, membatasi pergumulan kita, bahkan dapat membawa kita cepat keluar dari semua badai hidup, karena Tuhan berdaulat atas waktu. Jangan menyerah hanya karena waktu terasa panjang dan lambat, hanya karena pergumulan dan perjalanan hidup yang berat. Karena selama kehadiran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan bisa digenapi jauh lebih cepat dari dugaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar tentang jangan hanya berpikir bahwa hasil doa hanyalah mujizat, pemulihan, kesembuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai dengan ayat 25, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Dari ayat ini kita belajar bahwa pemazmur mengungkapkan semua pahit getir kehidupannya. Pemazmur ini bukan tidak berharap mujizat, tetapi dia bisa melihat sisi yang lebih luar biasa dari hasil sebuah doa. Lalu apa saja hasil doa yang dialami pemazmur ini, yang bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Seringkali Tuhan memakai penderitaan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan pemazmur ini, bahwa pada dasarnya dia adalah orang yang memang dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika pergumulan itu datang, dia memutuskan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang dekat kepada Tuhan, dan tetap dekat kepada Tuhan sekalipun pergumulan hidup semakin banyak dan semakin berat. Yang kedua, Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan menuntun kehidupan kita. Tuhan yang memegang tangan kita menggambarkan bahwa pada dasarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk bergumul sendiri. Ayat ini juga menguraikan tentang Tuhan yang menuntun dan memimpin kehidupan kita. Itu artinya bahwa seharusnya tidak menjadi persoalan seberapa besar kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Tetapi kalau Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan kita, pada akhirnya kita akan keluar dari pergumulan hidup kita itu. Yang ketiga, pada akhirnya Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Perhatikan kalimat, kemudian Tuhan akan mengangkat ke dalam kemuliaan. Hal ini menegaskan tentang sebuah waktu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan mengangkat kita dari keterpurukan kepada sebuah kemuliaan. Jadi jangan hanya fokus bagaimana kehidupan kita hari ini. Mari melihat lebih jauh bagaimana Tuhan dapat bekerja di waktu mendatang di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap tekun di dalam doa, dalam proses yang kita alami hari-hari ini, sampai kita melihat janji Tuhan digenapi di hari-hari mendatang kehidupan kita. Ingatlah, hasil doa bukan hanya mujizat, kuasa, pemulihan dan berkat-berkat Tuhan, tetapi juga kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan, dan diangkat di dalam kemuliaan, juga adalah hasil daripada doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan belajar mengenai ketaatan tanpa penjelasan. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, izinkan Tuhan memimpin bahkan di area yang engkau benar-benar menguasainya. Simon sebagai seorang nelayan, mengerti betul waktu yang baik untuk mendapatkan ikan, yaitu malam hari, bukan di siang hari. Simon sangat berpengalaman, tetapi Simon tetap mau dipimpin oleh Tuhan di area di mana ia sangat mengerti betul bagaimana harus mengerjakannya. Banyak orang merasa diri mampu, berpengalaman, bahkan ahli di dalam bidang pelayanan dan pekerjaannya, sehingga sudah tidak memerlukan lagi pimpinan Tuhan. Artinya dia melakukan segala sesuatu di atas kemampuan dan menggeser pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, kita harus mengerti siapa yang memerintah atas hidup kita. Kalau kita membaca dengan seksama,
Simon tidak lagi mempertahankan logikanya, tetapi perkataan Yesuslah yang menjadi dasar tindakannya. Simon kembali menebarkan jala di tempat yang lebih dalam, bukan sekedar mengharapkan bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, tetapi lebih dari itu, Simon melakukan atas dasar dia mengenal otoritas di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya, kalau kita mengerti otoritas, bahkan setiap apa yang Tuhan minta kita kerjakan, maka di dalamnya kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, lupakan rasa lelah untuk karya Tuhan yang luar biasa. Waktu Simon mendengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan, sebenarnya dia sempat mengungkapkan rasa lelah, rasa penatnya. Bahkan mungkin di dalamnya ada juga rasa kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Simon menegaskan, dia sudah sepanjang malam bekerja keras, tetapi dengan kekuatan yang masih ada, Simon taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Seandainya Simon lebih memilih untuk beristirahat, mungkin dia tidak akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Kita sering menjadikan kelelahan sebagai alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mari kita renungkan seperti pengalaman Simon. Kalau hanya karena rasa lelah kita tidak melakukan kehendak Tuhan, mungkin sebenarnya kita sedang melewatkan karya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Apakah itu kuasa, mujizat, penghiburan, maupun berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Jadi marilah kita tetap taat tanpa harus mengerti dan mencari penjelasan. Karena kalau Tuhan memimpin, maka kita akan melihat mujizat dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.